Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat. Kita kemarin sempat bertemu dengan Nani juga, kemudian ada teman-teman udah ada beberapa yang datang kemarin. Nah jadi hari ini kita mau ada buku satu, jadi nanti dalam buku satu ini ada penjelasan terkait dengan jadi kalau Kakak misalnya ada keluhan tetangga maupun keluarga terkait diare, Kakak juga bisa menambah relasi dari buku yang kita itu. Jadi kan Kak, kita tahu sama-sama kan Kak, diare ini sistemnya buang air kecil, buang air besar, tapi dia lembek, kadang lebih banyak dari BAB biasanya gitu kan. Kemudian kadang anak-anak tuh kalau udah diare itu bisa dalam sehari itu bisa 3 kali atau lebih. Tentunya dari diare ini banyak hal-hal yang bisa berdampak ke kesehatan anak-anak gitu. Nah jadi diare itu kan ada dua Kak. Jadi ada diare akut, ada diare kronis. Kalau dia akut itu dia biasanya nggak berlangsung lama, nggak berlangsung lebih dari 2 minggu. Tapi kalau misalnya dia diare kronis itu biasanya dia berlangsung yaitu lebih kurang 2 minggu atau bahkan kadang lebih. Gitu. Itu untuk diarenya aja. Jenisnya. Kalau untuk penyebabnya itu kan banyak nih Kak. Nah di sini kita bisa lihat dari kebersihannya. Kadang anak tuh kan dia sering main-main di luar kan Kak. Jadi tangannya itu kadang nggak dicuci, kadang langsung megang makanan atau langsung makan. Itu kadang kuku. Anak-anak tuh apalagi sering main-main, kadang di luar kan jadi hitam gitu. Enggak kan, tentunya ada banyak virus dan bakteri di dalam gitu. Kemudian ada juga nih Kak, nah infeksi virus dan bakteri dari kuku tadi atau dari nggak seringnya anak mencuci tangan gitu. Kemudian ada juga Kak dari beberapa penyebabnya itu kadang ada tipenya anak itu dia sering mengalami alergi. Jadi kalau istilahnya dia makan makanan sesuatu tuh misalnya kayak makanan yang terlalu asam atau makanan terlalu pedas bagi anak-anak itu bisa menimbulkan diare. Nah di sini juga kadang anak-anak itu yang memang kadarnya nggak bisa makan makanan sesuai dengan yang asalnya di usia dia gitu. Cuma kadang anak-anak itu ada insting serba pengen tahu gitu, pengen tahu ini, pengen tahu rasa ini gitu. Jadi dia nyoba. Kadang itu juga bisa jadi penyebab diarenya. Kemudian dari biasanya dia makan nih jam segini, cuma karena seringnya perubahan pola makan istilahnya kan, itu jadi dia makin sering berubah pola makannya, tentu anak itu juga berisiko mengalami diare. Nah, kemudian di sini Kak juga ada nih apa saja sih gejala dari diare. Yang pertama tuh tentu paling sering kita temui itu kan mules. Kemudian anak tuh kadang rewel, sering nangis. Kalau anak Kakak kalau diare itu pernah diare Kak? Kan? Nah, jadi sering kayak sering rewel gitu nggak Kak? Rewel nggak sih Kak? Oh, nggak rewel, tapi paling kayak sakit perut, dia nggak nangis gitu ya? Enggak. Tapi biasanya dari kalau misalnya Kakak diare berarti Kakak cuma ngeliat dari frekuensi BAB-nya gitu, berapa kali dalam sehari, teksturnya gitu. Kemudian kadang anak tuh juga kalau lagi diare itu dia bakalan sering lemes kan Kak, habis itu nafsu makannya nih yang berkurang gitu. Kadang juga disertai mual-mual. Itu ada yang kalau istilahnya kita sering dengar itu diarenya tipe yang sedang atau ringan, atau tipe yang berat. Kalau dia sedang tuh kayak rewel aja, kadang matanya cekung juga kan Kak, karena cairan di dalam tubuh kan berkurang juga. Dari diare itu kadang lebih banyak tuh yang encer-encer, cairan juga ikut keluar cairan tubuh gitu. Kadang sering haus atau minum, tapi kadang nafsu untuk minum tuh berkurang juga, nafsu makan berkurang. Nah kemudian kalau dia misalnya nih, kalau kekurangan cairannya dia berat, itu kadang bisa anak itu nggak sadar, dia lebih banyak cenderung lebih sering tidur. Kalau kita bilangnya tidur, tapi kadang anak itu udah nggak di fase nggak sadar gitu. Kemudian sama matanya cekung, nggak mau minum atau malas minum dia, bahkan kadang di perutnya itu kalau kita cubit itu kan nggak, dia lambat itu buat dia merata lagi ke seperti semula gitu. Nah, di sini juga ada Kak, kalau diare kronis, ada diare kronis berat. Kalau dia kronis itu dia cuma bisa kita lihat kayak bibirnya kering, matanya cekung, pokoknya istilahnya yang sekiranya itu cairan dalam tubuhnya kelihatan kurang itu dari bibirnya kering, wajahnya pucat, kemudian matanya cekung. Kalau dia kronis berat itu udah bener-bener bisa kita lihat dia udah memang lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Kemudian dari gejala yang ringan itu juga terlihat. Kemudian istilahnya disentri, Kakak tentu udah pernah dengar lah gitu kan istilah disentri, pernah nggak? Enggak ya. Nah kalau disentri ini dia kalau dalam BAB-nya itu pas dia diare itu ada darahnya gitu, jadi udah masuk ke dalam disentri. Nah ini Kak, gimana cara kita mencegah diare? Nah jadi anak tuh harus rajin
sering cuci tangan, kemudian sebelum sudah makan tuh juga kalau sudah menggunakan toilet, ya. Nah kalau udah habis main atau aktivitas, habis nyentuh hewan gitu, kadang kan apalagi Aal kan kak, anak pertama, dan mana tahu dia kan sering main, ada depan kan banyak kucing juga kak, kalau bisa misalnya kan pas habis main kucing tuh atau main-main beraktivitas di luar, cuci tangan, kemudian mungkin di sekitar rumah mungkin jaga juga kebersihannya. Konsumsi makanannya itu kalau bisa makanan yang sifatnya matangnya benar-benar matang, kemudian segar, itu banyak minum air putih juga. Nah kalau dia misalnya anak lagi diare, itu kita bisa pantau dulu kak, dia berapa banyak sih BAB yang keluar, sering enggak gitu. Tentu kan kalau udah sering kan banyak juga cairan yang keluar kan kak. Nah kalau bisa kita beri minum, kemudian kalau dia misalnya makanannya itu apa istilahnya kayak nggak disukai, kita cari yang disukai sama dia tapi harus sesuai juga dengan nutrisinya gitu kak. Nah kemudian cuci tangan itu wajib, rumah bersih, konsultasi dengan tenaga medis kalau perlu bisa dibawa ke puskesmas atau klinik gitu. Ini tengok nih. Ini kak kalau ada larutan istilahnya oralit, pernah dengar atau mungkin pernah dapat oralit kan kak. Nah, jadi kalau istilahnya bisa kita pakai juga ya, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam dapur, nanti diaduk sama air matang 200 ml. Ini kalau berapa sih cairan yang bisa ditambahkan gitu. Untuk anak-anak kalau lagi diare ini ada umur 1 tahun itu 50-100 ml. Setiap kali buang air kecil, air besar itu kita kerja diare, kita harus kasih 50-100 ml air. Tapi kalau udah 1-5 tahun, si Aal berapa tahun kira kak? 5. Nah kalau 5 ini kan 100-200 ml itu setiap kali buang air besarnya. Minumnya sedikit-sedikit aja kak, karena kan kalau anak tuh kan dia nafsu minum memakan itu kadang malas, udah menurun gitu, jadi sedikit-sedikit. Kalau dia muntah tunggu dulu kak 10 menit baru kita kasih agak pelan gitu. Nanti baru pemberian cairan tambahan kayak misalnya oralit tadi supaya dia diarenya berhenti gitu. Nah ini bukunya kak. Jadi kalau kakak misalnya, kita nggak juga berharap ada diare kan kak, cuma kalau misalnya terjadi, kita udah bisa persiapan dari buku ini juga bisa nanti kakak kasih baca. Iya. Kasih ya kak. Iya.